Hai teman semua, selamat datang di video perdana dari channel Ricoy Talks. Di sini kita akan sharing berbagi kisah nyata yang mungkin unik, lucu, atau kehidupan sehari-hari yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Jadi, simak video sampai full dan enjoy menonton. Bayangkan, kamu bangun pagi, buka pintu rumah, dan yang kamu lihat cuma laut luas. Nggak ada manusia, nggak ada toko, nggak ada sinyal. Dan kamu hidup begitu selama 20 tahun penuh. Tapi kenapa seseorang memutuskan hidup sendirian di pulau terpencil, tanpa teknologi, tanpa hiburan, tanpa siapapun? Ini adalah kisah nyata yang bikin kamu berpikir ulang soal hidup modern. Namanya Masafumi Nagasaki. Lahir di Jepang tahun 1936 dan dulunya adalah seorang fotografer biasa di kota. Hidupnya mungkin terlihat normal, kerja, makan, tidur, tapi di dalam dirinya dia merasa ada yang salah. Kota bikin dia stres, kebisingan hiruk pikuk, kehidupan serba cepat. Semua itu perlahan bikin dia muak. Sampai akhirnya, di usia 53 tahun, dia ambil keputusan yang ekstrim. Tahun 1989, dia pergi ke sebuah pulau kecil bernama Sotobanari, bagian dari kepulauan Okinawa, dan sejak itu, dia tidak pernah kembali ke kehidupan kota. Pulau Sotobanari bukan pulau wisata, tidak ada listrik, tidak ada air bersih. Masafumi tinggal tanpa rumah, hanya membuat tempat berteduh sederhana dari bambu. Setiap hari dia mencari makan sendiri. Makanannya ikan yang dia tangkap atau rumput laut. Untuk air minum, dia menampung air hujan dan menyaringnya dengan cara tradisional. Dia hidup tanpa pakaian karena menurut dia itulah cara hidup alami manusia. Dan lebih mengejutkan lagi, dia tidak bercerita dengan siapapun selama bertahun-tahun. Bukan karena tidak bisa, tapi karena dia memilih diam. Dalam satu-satu wawancara eksklusif yang pernah dilakukan, Masafumi bilang, di kota manusia saling menyakiti. Di sini, aku bisa menjadi manusia yang murni. Dia melihat pulau itu sebagai tempat suci. Setiap pagi dia melakukan ritual, semacam meditasi dan penghormatan pada alam. Bagi dia, alam bukan hanya tempat tinggal, alam adalah guru. Masafumi bilang, dia belajar lebih banyak tentang hidup dari ombak dan angin daripada dari manusia. Tentu, hidup seperti ini gak mudah. Topan besar pernah datang dan menghancurkan tempat tinggalnya. Kadang dia sakit, tapi dia bertahan tanpa dokter. Dan yang paling menarik, selama 28 tahun dia hidup seperti ini, tidak ada satupun keluhan darinya. Justru dia terlihat lebih damai daripada orang-orang di kota. Tapi sayangnya, tahun
2018, ketika Masafumi sudah berusia lebih dari 80 tahun, otoritas Jepang memaksa dia kembali ke kota karena alasan kesehatan. Dia dipindahkan ke fasilitas pemerintah. Dia menolak secara mental, tapi secara fisik sudah tidak mampu lagi. Dan karena faktor hukum juga, dia nggak bisa menolak terus. Pulau tempat dia tinggal 28 tahun ditinggalkan, dan dia kembali ke peradaban yang dulu ia tinggalkan. Pemerintah akhirnya menyediakan tempat tinggal dan bantuan keuangan kecil, dan ia tidak lagi diizinkan kembali ke pulau itu, meski ia pernah pergi untuk momen perpisahan singkat pada tahun 2022. Namun langsung menyerah karena terlalu lemah untuk bertahan hidup di sana. Laporan terbaru tahun 2023, Masafumi Nagasaki masih hidup, dan beberapa informasi menyatakan jika kondisinya membaik, dia boleh kembali ke Pulau Soto Banari untuk menghabiskan hari-harinya seperti dulu, meski tubuhnya sudah tidak sekuat dahulu. Sampai tahun 2025 ini, tidak ada informasi resmi soal kelanjutan hidupnya. Pelajaran yang dapat kita ambil, kisahnya tetap menjadi simbol pilihan hidup yang sangat pribadi, kebebasan, dan kedamaian alam terlepas dari kenyamanan modern. Cerita Masafumi bukan sekedar kisah orang aneh. Ini tentang pilihan hidup di dunia yang makin sibuk, cepat, dan penuh distraksi. Ada orang yang justru memilih diam, tenang, dan kembali ke alam. Dan dia bahagia. Coba bayangin, kalau kamu nggak punya HP, nggak ada listrik, nggak ada orang lain, apa kamu sanggup? Masafumi Nagasaki mungkin bukan orang biasa, tapi kisahnya jadi pengingat buat kita semua bahwa kadang ketenangan bukan datang dari apa yang kita punya, tapi dari seberapa dalam kita kenal diri sendiri. Kalau kamu ketemu Masafumi, hal pertama apa yang bakal kamu tanyakan ke dia? Tulis di kolom komentar ya. Di video selanjutnya, kita akan bahas kisah restoran kecil yang berhasil kalahkan McDonald tanpa iklan dan tanpa modal besar. Subscribe supaya nggak ketinggalan. Sampai ketemu di video Ricoy Talks selanjutnya ya. Karena setiap hari kita akan bahas hal-hal luar biasa dari dunia nyata.